Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Yuk, tadi belajar apa? Fisika. Silahkan diberesin dulu. Dikeluarkan buku paketnya bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia kali ini. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, silahkan Trini untuk memimpin doa. Bisa memimpin doa? Oke. Sekarang kita masuk bab berapa? Bab 6 ya, betul. Sebelum kita belajar tentang bab 6, alangkah baiknya kita cek dulu teman-temannya di sampingnya. Ada yang tidak berangkat atau tidak masuk hari ini? Masuk semua. Berangkat semua. Ada yang sudah membaca bab 6 tentang apa? Ya, betul, tentang karya ilmiah. Ada yang tahu atau sudah pernah melihat atau pernah membuat jenis-jenis dari karya ilmiah? Iya, Ririn? Apa? Laporan. Ya, betul, laporan. Laporan adalah salah satu contoh dari karya ilmiah. Itu sudah kita pelajari di kelas 10 semester genap. Oke, kita masuk ke bab 6 tentang karya ilmiah, halaman 175. Silahkan anak-anak untuk membaca dulu apa itu karya ilmiah dan jenis-jenisnya dari halaman 175 sampai 182. Silahkan dibaca dan dipahami dulu. Sudah? Ya, kalau sudah, ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Ya, Rafita apa, Rafita? Betul, karya ilmiah adalah teks tertulis berdasarkan fenomena atau kegiatan. Teks karya ilmiah ini berdasarkan fakta atau berdasarkan fiktif. Ada yang tahu? Ya, betul, tentang fakta. Jadi karya ilmiah ini harus berdasarkan fakta. Selain itu, selain pengertian, kita tadi juga memahami bahwa apa itu jenis-jenis bentuk karya ilmiah. Ada yang tahu apa aja bentuknya? Rina, apa Rina? Populer, ya ada. Populer. Ada apa lagi? Formal, ya, formal. Dan yang ketiga semi formal. Populer ini ada yang tahu bahasanya menggunakan bahasa apa? Kalau formal kan menggunakan bahasa baku, jelas. Kalau semi formal juga menggunakan bahasa baku. Nah, kalau populer menggunakan bahasa apa? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, betul, bahasanya santai. Tapi walaupun bahasanya santai, ini juga harus berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh meskipun bahasanya santai, khayalan, tidak boleh. Contohnya, misalnya, ada yang tahu contohnya? Contoh dari karya ilmiah populer, karya ilmiah formal, dan karya ilmiah semi formal. Ada yang tahu? Contohnya ini? Ya, apa? Betul, contohnya dari koran atau dari makalah. Kemudian yang formal, ada yang tahu dari apa aja contohnya? Formal itu contohnya skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kemudian yang semi formal ini contohnya ada laporan atau makalah. Kalau ini tadi majalah. Majalah, kalau ini makalah contohnya. Nah, kalau anak-anak kan udah pernah yang buat yang semi formal di kelas 10 semester genap dan membuat. Kemudian bentuknya gimana sih? Bedanya apa aja? Formal, populer, dan semi formal. Yang populer bentuknya ada gimana, susunannya gimana kalau populer? Nah, kalau populer ini sifatnya mana suka. Jadi sesukanya mana suka. Tidak ada
pendahuluan, pembukaan, penutup itu tidak ada. Sedangkan di formal ini ada judul. Formal ada judul, selain judul ada apa lagi? Judul, ada tim pembimbing. Terus ada apa lagi? Selain itu ada kata pengantar, abstrak, terus daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, yang terakhir lampiran. Bab satunya ada apa sih? Bab satunya ada pendahuluan. Bab 2 ada yang tahu ada apa? Ya, ada kajian teori, berisi tentang teori-teori. Kemudian yang ketiga tentang metode penelitian. Yang keempat baru intinya, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Kemudian bab kelima ada apa? Bab kelima ini ada simpulan dan saran. Jadi simpulan dan saran ini masuk ke bab 5. Habis itu daftar pustaka dan lampiran. Kemudian yang semi formal apa? Kalau yang formal lengkap kayak gini, terus yang mana suka, yang populer mana suka. Kemudian yang formal, semi formal apa? Yang semi formal ada judul. Judul ada sama. Kemudian ada apa lagi? Langsung ke kata pengantar. Di sini ada daftar isi enggak? Di semi formal, anak-anak? Ya, ada daftar isi. Habis itu daftar isi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 enggak, anak-anak? Iya, betul tidak. Langsung ke pendahuluan, pembahasan, penutup, terus yang terakhir daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi tentang kepustakaan. Dari ketiga ini ada yang ditanyakan? Jika tidak, silakan dipahami dulu. Habis itu bentuk satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Silakan ditulis dan dipahami dulu. Kalau sudah, Ibu akan bagikan tugasnya di masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Silahkan kerjakan, cari pengertian masing-masing dari pengertian judul itu apa, tim pembimbing itu bagaimana, terus kata pengantar itu bagaimana, abstrak gimana. Nanti kalau sudah kita bahas bersama-sama. Nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan di depan kalau waktunya cukup. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Karena waktunya sudah habis, mungkin ini hasil kelompoknya akan dipresentasikan minggu depan oleh masing-masing kelompok. Untuk belajar di rumah, silakan baca buku paket tentang apa itu sistematika dan aspek kebahasaan yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita refleksi terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk berdiri. Pegang bahu sebelah kanan temannya. Satu bangku ya. Bilang semangat teman-teman, gitu ya. 1, 2, 3. Semangat teman-teman. Yang satunya siap bos, gitu. Satunya 1, 2, 3. Siap bos. Sip. Sekarang pembelajaran sudah selesai. Kita akhiri sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.